Ya, pembahasan episode ke-9 ya, yaitu tentang muraqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku ingin ngingetin sejenak teman-teman, mari cobain di dalam hati kita, kita taruh rasa kalau Allah lagi melihat kita, ya. Allah tuh sayang ke kita secara global, ya. Allah tuh maha penyayang, tentunya kita yakin. Tapi di satu sisi juga kita takut murka Allah. Jadi ketika kita merasa disayang oleh Allah, rasa sayangnya rasa sayang versi global ya. Nggak boleh kita ngerasa disayang sama Allahnya versi yang karena kita wali Allah gitu. Nggak, karena kita bukan wali Allah. Kita masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Jadi coba bayangin, tentu bukan membayangkan wujud Allah, tapi kita tanamkan di hati kita, mungkin kalimat yang lebih tepatnya, tanamkan di hati kita, kita lagi dipandang sama Allah, dilihat sama Allah, yang mana tentunya dengan itu kita jadi lebih ngerasa adem gitu. Kalian bukan bermaksud menyombongkan diri ya, tapi gini deh, sebelum aku ngomong tentang Arizal, kalian pernah nggak ngadepin dosen yang sangat-sangat tidak bagus public speakingnya? Pernah? Dan apa yang terjadi dengan kelas? Tidur ya biasanya. Dan pas tidur didiemin gak sama dosennya? Didiemin biasanya. Tapi ada gak dosen yang killer? Public speakingnya bagus dan dia matanya tajam banget. Ya kayak kalian aja sekarang takut makanya ngeliatin Arizal semua kan. Peka gitu. Maksudnya ngelihat sedikit ini suka langsung dimarahin, suka langsung gini. Nah makanya kalian kelihatan konsen gitu. Ketika di depan Arizal, walaupun kadang ada di posisi dimana ketika ceramah emang gue pikirin lah, kalau udah capek atau lagi pingin fokus, karena kalau harus fokus sama mata kalian, ada yang misalnya ngantuk sedikit langsung nasehatin, itu takutnya malah jadi ngebuyarin konsentrasi Arizal saat ceramah. Makanya kadang mending milih ngediemin aja deh kalau kalian ngantuk. Tapi umumnya kalau lagi nggak serius amat, biasanya perhatiin kalian. Misalnya lagi ceramahnya lagi agak jokes, itu biasanya ngeliatin kalian. Tapi kalau lagi serius biasanya fokus, bahkan mungkin merem pas lagi ceramah, nggak mau ngeliatin kalian, biar bisa fokus sama ceramah dan nggak fokus sama kalian. Oke. Kalau kita ngerasa ditatap sama Allah pas lagi kajian, sambil kita bilang, ya Allah rahmati aku, sayangi aku, jadikan kajian ini pensuci atas dosa-dosaku, dan jadikan kajian ini membuat aku bisa teguh di atas as-sirat di hari kiamat kelak. Maka saat kajian enak loh, karena kita ngerasa ditatap sama Allah. Materi di malam hari ini tuh muraqabah, yaitu merasa ditatap, merasa diawasi. Kalian aja yang sekedar diawasi oleh Arizal pas lagi ceramah sering eye contact, ngebangun eye contact sama kalian, kalian akan lebih beradab dan lebih hati-hati. Karena takut ketika turun sedikit mata langsung tunjuk misalnya. Lalu bagaimana kalau kita diawasi oleh Allah, yang emang Allah maha mengawasi, yang mana Allah pengawasannya nggak pernah luput dari siapapun? Tentu harusnya lebih takut lagi. Enak sekali lagi kalau saat kita lagi ngedengerin ceramah, terus kita ngerasa ditatap Allah, terus pas kita lagi ngomong astagfirullah, Allah langsung menjawab kita, yaitu dengan mengampuni kita. Itu kan enak banget teman-teman. Nah, jadi kita latih dulu di awal dengan merasa ditatap oleh Allah. Dan ini kalau kita bisa 24/7, atau nggak mungkin 24/7, paling 18/24 ya. Kita bisanya
ngerasa ditatap sama Allahnya paling 18 jam per hari. Karena 6 jamnya kan kita tidur. Kalau tidur kita nggak mungkin ngerasa tatap sama Allah, karena emang kita otaknya udah hilang. Otaknya hilang maksudnya apa? Nyawa kitanya udah ada di Allah. Allah yang megang nyawa kita. Nah, itu yang pertama. Kedua, teman-teman, berterima kasih jazakumullahu khairan kepada Ashraf yang udah nasehatin Arizal. Doa sujud yang indah banget, penghapus dosa besar. Itu tuh beberapa kali rubah-rubah. Kadang bacanya wa ala niyatahu wasirroh, kadang-kadang bacanya wa ala niyatahu wasirroh. Dan insya Allah untuk sekarang final nggak akan rubah lagi. Yang benar tuh tanpa tasydid. Jadi yang pekan lalu dengerin ceramah Arizal, mohon itu dihapus dari memori kalian ya. Kalau di YouTube masih ada ya, mohon maaf mungkin nggak bisa dihapus karena repot. Tapi intinya doanya kita ulang ya, ikutin semuanya ya. Allahumma gfirli, ayo. Allahumma gfirli Dzambi kullah diqqahu wa jillah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi bagian wa alaniyatahu itu yang benar, jangan wa alaniyatahu, itu salah. Jangan pakai tasydid ya, tapi tanpa tasydid. Kalau di zaman Nabi SAW ditulisnya pakai tasydid atau enggak? Ya Arab gundul nggak ada, ya nggak ada tasydid. Mereka udah paham secara gramatikal bahasa Arabnya ini harus ditasydid atau enggaknya. Jadi kalau di zaman Nabi SAW atau zaman para sahabat atau belum ada ya, yang ada kan penulisan fikih, penulisan hadis itu boomingnya tuh di zaman Umar bin Abdul Aziz. Mungkin pada zaman itu belum ada tasydidnya, belum ya. Jadi sekarang kita harus perbaiki. Yang kemarin udah biasa pakai wa ala niyatahu, ganti jadi wa ala niyatahu wasirrah. Oke, itu sebagai opening sedikit. Kalian apalin ya sama terjemahannya juga biar bisa khusyuk pas lagi sholat. Kita sekarang akan masuk ke materi muraqabah. Jadi teman-teman, muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah ini sebenarnya untuk setiap muslim tuh ngerasa diawasi sama Allah. Karena kalau orang bilang saya nggak ngerasa Allah ngeliatin saya, statusnya apa? Kafir dia. Kalau ada orang yang bilang saya nggak yakin Allah ngeliatin saya, kafir dia kalau kayak gitu. Setiap muslim maka dia meyakini kalau Allah mengawasi dia. Tapi pembahasan muraqabah ini adalah merasa diawasi yang dengannya merubah action kita. Kalau sekedar merasa diawasi doang tapi nggak merubah action kita, nggak ngerubah amal kita, yaitu belum masuk ke tazkiyatun nafs, baru sekedar ilmu di akal doang, di otak kita. Tapi kalau udah sampai nempel, nah itulah yang mantap. Seneng bisa punya adik-adik kayak kalian, teman-teman kayak kalian yang suka curhat ke tentang masalah pekerjaan. Dan itu menunjukkan kalau kalian punya rasa muraqabah, punya perasaan diawasi yaitu oleh Allah. Emang curhatnya apa aja? Banyak. Di antaranya ada 2 murid Arizal yang kerja, yang satu di sebuah restoran atau rumah makan, namanya resto mie terkenal yang sangat pedas. Yang satu lagi kerja di sebuah rumah makan yang cukup terkenal di daerah Purwakarta. Dan ternyata di antara karyawan bahkan udah menjadi rahasia umum, karyawan tuh biasanya emang suka comot-comot makan, ya, comot-comot makan, dikit-dikit ambil gitu. Nah, 2 murid Arizal ini nggak berani sama sekali, bahkan nanya ke Arizal, ini hukumnya gimana? Ya pada dasarnya nggak boleh, kecuali kalau diizinin sama atasan. Kalau atasan nggak bolehin, dan yang dimaksud atasan bukan manajer, tapi ownernya atau orang yang mewakilkan kepada dia, atau owner udah mewakilkan kepada seseorang, kebijakan saya serahkan ke kamu ya, kamu boleh bikin kebijakan apapun, yang penting yang masih wajar dan tidak merugikan perusahaan misalnya gitu. Tapi kalau misalnya manajer atau petinggi-petinggi resto ini bikin kebijakan pribadi
yang di luar pengetahuan ownernya dan secara logika itu akan merugikan owner, maka itu nggak boleh, jelas. Nah, tapi banyak karyawan yang comot-comot makanan itu, ambil satu, ambil lumpia, ambil apa lagi tuh apa yang itu siomay gitu, yang kayak gitu diambil, ambil dimsum. Nah itu nggak boleh teman-teman. Tapi ketika kalian nanya ke AA ini gimana hukumnya, itu membuktikan kalian ada rasa takut. Bahkan yang lebih simpel lagi, ada murid Arizal yang kemarin nanya, saya tuh kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia dan saya dapat beasiswa, saya udah bayar untuk uang kampus, tapi saya pengen pakai wifi untuk download game, boleh nggak? Ya kan kamu udah bayar. Iya sih udah bayar, cuman kan uang beasiswa itu diperuntukkan untuk pendidikan. Saya bayar kampus, udah uang kuota juga, uang wifi juga udah termasuk. Tapi kan akadnya dari pemerintah untuk saya ini untuk uang pendidikan. Berarti wifi yang saya bayar ke pihak kampus pun itu harusnya untuk pendidikan full. Saya nggak bisa pakai untuk ngedownload game kalau gitu ya. Ini pertanyaan yang mungkin kebanyakan orang, apa sih, simple banget kan, ini udah sepaket gitu. Lagian wifi kan unlimited gitu ya. Mau kamu pakai atau enggak sama aja. Tapi ketika dia nanya, ini membuktikan kalau dia tuh ada rasa diawasi oleh Allah. Dia takut dengan hisab di hari kiamat. Dan itu rasa yang mahal teman-teman. Itu adalah karunia yang besar dari Allah kalau kita bisa kayak gitu. Itu luar biasa loh. Dan orang-orang semacam ini membuktikan jujur imannya kepada Allah. Dan berharap pujian Arizal kepada kalian tidak membuat kalian jadi ujub. Karena bisa jadi kalian sebelum AA ceramah ini kalian kejaga keikhlasannya, tapi ketika AA ceramah nge-mention kalian walaupun gak di-mention namanya, kalian mulai rubah nih hati. Bisa jadi. Ingat, jangan lengah sama setan. Jangan lengah. Kalian bisa jadi ikhlas selama 20 tahun. Tapi kemudian rusak gara-gara dipuji seseorang. Sebenarnya sekedar dipuji gak apa-apa. Tapi kalau udah dipuji jadi ujub, itu yang problem. Dan ingat, yang namanya ujub atau ria itu kadang samar banget. Ada ulama yang udah bertahun-tahun gak pernah ketinggalan saf pertama pas lagi sholat. Suatu hari karena suatu kesibukan, dia datang di saf terakhir dan jadi masbuk. Beres assalamualaikum, assalamualaikum, dia berdiri lanjut untuk rokaat yang tersisa dan dia ngerasa malu. Setelah dia ngerasa malu karena takut diliatin apa kata orang-orang banyak nih, selama bertahun-tahun selalu di saf pertama, sekarang masbuk nih, ada apa nih kan gitu, takut komentar orang. Akhirnya ulama ini nyadar, kok bisa-bisanya aku malu sama jemaah. Kalau aku malu sama jemaah gara-gara aku masbuk, ini artinya selama ini aku di saf depan bukan karena Allah dong. Langsung dia taubat istighfar ke Allah. Nah hati-hati teman-teman. Kalian kalau masbuk malu nggak? Enggak ada, udah biasa gitu kalian. Udah biasa masbuk makanya nggak malu. Kalau kita masbuk ya malu lah. Malunya ke Allah, tapi ya Allah kenapa tadi aku malah berlama-lama main game sampai jadi telat, jadi masbuk. Misalnya kayak gitu. Itu bagus kalau malunya ke Allah. Adapun kata orang peduli amat dah. Nggak ada bedanya diliatin orang sama diliatin kucing. Mereka nggak akan ngasih apapun di hari kiamat. Gitu. Nah itulah muraqabah teman-teman, penting. Ini pembahasan muraqabah tuh kalau teori mah simpel, yaitu merasa diawasi oleh Allah, titik. Tapi kita tuh butuh story-story, kisah-kisah yang real, yang buat kita jadi makin takut sama Allah, yang bikin kita jadi semakin hati-hati gitu. Mau sekali lagi, kalian aja sekarang berusaha untuk keep eye contact ke Arizal gara-gara Arizal liar matanya. Maksud dia tuh papanya satu-satu muka kalian. Dan kalian takut misalnya pas ngelihat kalian lagi main handphone, bukan untuk nyatet ya Rehan ya. Rehan mah nyatet insya Allah ya. Nah, lagi main handphone bukan untuk nyatet. Gitu. Ada salah satu murid terbaik Arizal, ingat waktu dulu ya pas kenal awal-awal 6 tahun yang lalu, pas lagi ceramah, dia megang handphone. Terus dia tetap sambil megang handphone sambil ngeliat AA. Dia mungkin dia ingin ngerasa kalau dia lagi nyatet materi Arizal, tapi AA paham lah. Yang dicatat tuh nggak mungkin banyak, tapi dia ngelihat handphone sepanjang kajian itu pasti chatan sama seseorang, bukan untuk nulis kajian itu. Dan emang real kayak gitu ya. Jadi ya kalau kalian lagi nyatet juga pastikan muraqabah juga, merasa diawasi juga oleh Allah, sehingga ketika kalian lagi nyatet bener-bener nyatetnya karena Allah, bukan karena ngerasa takut diawasin Arizal. Nggak apa-apa Rehan, catat aja ya, catat aja terus ya.
nggak akan suudzon ke kalian kok. Tapi kalau ketahuan nanti dihukum. Oke, mari kita sekarang ambil kisah yang luar biasa teman-teman. Udah menyampaikan kisah ini di bab Riya kalau nggak salah yang versi 2022. Tapi ulang lagi. Tapi sebelumnya pengen ngasih kisah ini dari bab Riyadus Shalihin yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri. Dan akan kasih tambahan juga. Lihat bagaimana muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah yang real, yang bisa ngebuat seseorang tuh terrem dari ngelakuin hal yang dilarang. Kita bakalan banyak kisah ya. Kalian pasti udah banyak yang tahu kisah kakeknya Umar bin Abdul Aziz, yaitu atau neneknya atau ibunya ya. Lupa antara ibunya atau neneknya. Yang jelas ketika zaman Umar tuh lagi patroli, Umar bikin aturan yaitu nggak boleh jualan susu dicampur air. Emang haram ya tergantung situasi kondisi. Kalau di zaman sekarang boleh nggak jualan susu pakai air? Ya boleh susu bubuk ya, kalau nggak pakai air jadinya bukan minuman susu lagi. Susu bubuk harus pakai air. Tapi kalau zaman dulu ngejual susu murni misalnya tapi ternyata dicampur air. Ya, kalau sekarang kalian ngelihat di supermarket susu kotak, itu susu murni bukan? Ada yang murni, ada yang bukan. Kalau yang 100% susu sapi itu murni. Tapi kalau ada yang campuran seperti Indo pip gitu ya. Nah, itu tuh 80% susunya, sisanya ada stabilizer, ada apalah. Itu bukan susu murni, tapi haram nggak? Enggak, karena emang dicantumin. Kitanya aja yang malas baca biasanya. Oh, ini susunya lebih murah. Sebenarnya itu lebih mahal. Kalau beli yang 100% susu terus dicampur air di rumah sendiri itu bahkan lebih banyak jumlahnya. Nah, kita ketipu sama harga. Makanya mulai sekarang biasanya ngelihat ke ingredient. Kalau beli susu itu yang 100% sapi. Susu sapi. Nah teman-teman, Umar bikin aturan gak boleh jual susu dicampur air. Ketika Umar lagi patroli, ada ibu sama anak perempuan. Ibunya nyuruh anaknya, "Hai anakku, ambil air, kita campurkan susu ini supaya lebih banyak, sehingga ketika dijual di pasar kita profit lebih besar." Itu Umar ngedenger tuh di balik temboknya. Kemudian anaknya bilang, "Bu, bukankah ibu tahu kalau Umar melarang, Amirul Mukminin melarang kita untuk mencampur susu dengan air?" Langsung ibunya bilang, "Umar jam segini lagi tidur." Atau kalimat yang sejenisnya, mungkin dari redaksi ada rubah satu atau dua, tapi nggak apa-apa, secara umum masih sama ya. Umar lagi tidur, nggak akan mungkin ngedengar kita, nggak mungkin tahu kita. Dan anak perempuannya bilang, "Bu, kalau Umar nggak tahu, tapi Tuhannya Umar yaitu Allah tahu." Itu Umar bahagia banget ngedengar itu. Ngedengar ada statement yang keluar dari anak wanita ini, statement yang begitu menunjukkan tauhidnya yang begitu kuat, merasa diawasi oleh Allahnya kuat. Dan Umar langsung pulang, langsung nawarin ke anak-anaknya, bangunin anak-anaknya untuk ditawarin untuk nikah sama si wanita itu. Ya, Umar kalau nggak salah dalam riwayat yang lain bilang, "Kalau aku masih muda, aku yang bakalan nikahin wanita itu." Gitu. Itu adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dan teman-teman, orang yang biasa merasa diawasi oleh Allah dengan perasaan yang benar-benar intens gitu, jadi ngerasanya tuh benar-benar kuat di hati, itu berawal dari mana coba? Ada yang tahu? Tebak dari mana? Regan bisa nebak dari mana? Dari merasa diawasi saat sholat. Merasa diawasi saat sholat. Makanya kalau orang pas lagi sholatnya udah bisa mencapai level 4, yaitu level khusyuk, udah sampaikan di kajian kapan ya, yaitu sholat tuh ada 5 level. Sholat level pertama tuh yang dia sholat tapi nanti di hari kiamat akan disiksa sama Allah di neraka. Itu orang yang sholat tapi wudhunya salah, bacaannya salah dan gak mau memperbaikinya ya. Dia sholat dalam kondisi celananya ada najisnya, dia bersucinya gak bener, dia tetap sholat tapi dia disiksa sama Allah nanti. Yang kedua, sholatnya udah sempurna dari sisi fikihnya, tapi dia nggak ada khusyuk sama sekali. Maka orang yang kayak gini dia akan dihisap. Berat nih. Yang ketiga adalah orang yang udah berjuang untuk khusyuk, walaupun khusyuknya cuma 10%, tetap dia dapat pahala karena usaha dia, jihad.
Yang keempat adalah orang yang khusyuknya dominan dalam sholatnya. Jadi selama sholat tuh yang ada dominan tuh ngerasa ditatap Allah, dia menghayati ayat-ayat Allah. Nah ini level yang udah aman. Level 4 nih. Ada pun yang level 5 adalah orang yang 100% khusyuknya dan dia benar-benar ngerasa tentram banget dekat sama Allah pas lagi sholat. Dan itu hanyalah level seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan para sahabat yang spesial. Kita minimal usahain sampai level 3. Syukur-syukur bisa di level 4. Karena kekhusyuan kita merasa diawasi oleh Allah di dalam sholat itu sebanding dengan merasa diawasi Allah di luar sholat. Kalau ada orang yang sholat 5 waktunya dia 100% khusyuk, 100% ngerasa ditatap oleh Allah, dan rasa ditatap oleh Allahnya tuh bener-bener ngebuat hatinya deg-degan, ngebuat dia penuh rasa takut dan harap, maka di luar sholat juga dia bakalan kayak gitu. Di luar sholat juga 24 jam, dikurang tidur tentunya, dia akan ngerasa seperti itu. Ditatap sama Allah sehingga gak berani. Makanya kalau ada orang yang kalian tahu, ada bisa punya rekan kerja yang dia tuh sangat hati-hati banget sama keharaman yang hubungan dengan kantor gitu. Ini ambil nih, ini pulpen, catat dong nomor, tolong dong catetin hobi kamu apa. Padahal nggak ada hubungan sama kantor nih, cuman lagi iseng-iseng aja ice breaking, tapi pakai pulpen kantor. Terus dia langsung bilang, jangan takut ini bukan pulpen saya, ini pulpen kantor untuk urusan kantor. Kalau ada orang kayak gitu, harusnya kita apresiasi. Walaupun mungkin menurut sebagian orang agak konyol. Lihat aja teman-teman. Memang ini ada sisi kesalahan dari sisi A. Tapi kita ngelihat secara umum dari globalnya gitu. Di Amerika atau di Inggris, lupa. Ada orang hitam. Orang Afrika, Somalia atau apalah. Dia wudhu. Pas dia wudhu, bagian kaki, dia naik ke wastafel. Bukan naik, kakinya aja yang di wastafelin itu untuk cuci kaki saat wudhu. Dan itu tentunya lagi di mall yang isinya mayoritasnya orang kafir. Lalu ada muslim, entah ini muslim yang komentar atau si muslim ini juga yang ngevideoin. Kayaknya muslim ini juga ngevideoin. Jadi ada muslim yang ngevideoin, ya, si orang Somalia ini yang wudhu dengan kaki naik. Dan si muslim yang ngevideoin ini, dia ngepost sambil pakai caption yang intinya ini nggak benar di wudhu kayak gini. Kenapa kaki harus naik ke wastafel? Kalau kita sebagai orang Somalia ini, ya kita emang harus bijak. Kalau kita lagi wudhu di wastafel, apalagi negeri kafir, harusnya bagian wudhu yang lain silakan di wastafel, kayak misalnya cuci sampai ke sikut gitu ya. Dan itu air minim pun bisa kok. Udah pernah mencontohkan wudhu pakai 1 gelas air tuh cukup. Tapi untuk bagian kaki emang jangan naik ke wastafel, karena itu nggak lumrah. Untuk kaki gimana caranya? Ambil air 1 botol, kemudian kita masuk ke WC. Jadi kita wudhunya di wastafel, tapi pas bagian kaki kita ke WC. Cuci kakinya di WC gitu. Paham? Nah, soalnya kalau kita naik ke wastafel, nggak lumrah kan? Jangankan di negeri kafir, di negeri Islam aja kalau naik ke wastafel kaki nggak aneh kan jadinya. Kalau kita sebagai orang Somalia yang wudhuinya, harusnya kita emang bijak. Yaitu kita pergi ke WC untuk cuci kakinya. Atau kalau mau lebih simpel, kita sebelum pergi keluar, wudhu dulu di rumah, lalu pakai kaos kaki. Sehingga kalau kita aktivitas, kita batal, kentut, pipis, BAB, selama si sepatu atau kaos kaki kita nggak dilepas, maka kalau wudhu yang selanjutnya, kakinya nggak harus dibasuh. Cukup diapain? Cukup diusap aja. Pakai air, tangan, nggak usah air gini, kalau basah nanti kaos kakinya. Cukup ambil air, terus dibuang airnya, dibuang, giniin. Terus habis itu kita lap bagian atas kaos kaki kita yang kanan dan kiri. Ya. Jadi itu ngusap. Nah itu diperbolehkan. Walaupun ada sebagian ulama yang hanya membolehkan khuf, tapi lebih cenderung ke pendapat boleh semua jenis kaos kaki itu boleh. Ya. Nah, itu kalau kita sebagai orang yang wudunya. Tapi kalau kita ngelihat dari angle yang lain, lihat bagaimana orang ini dia tetap ingin menyempurnakan wudunya walaupun dia di wastafel mall negeri orang kafir. Dan dia gak peduli dengan komentar orang sekitarnya. Apalagi netizen. Orang sekitarnya dia gak peduli, apalagi netizen lebih gak peduli lagi. Ini menunjukkan kalau dia ngerasa diawasi oleh Allah. Dia ingin ibadahnya bener. Walaupun di sisi lainnya dia kurang pas gitu mempraktekannya. Kalian bisa paham gak maksud Arizal?
Jadi sekali lagi ya, kita ngelihat dari dua sudut pandang. Kalau kita sebagai orang yang wudunya, kita harus tahu bagaimana cara wudunya. Untuk bagian kaki jangan naik wastafel, karena itu nggak lumrah, nanti banyak celaan. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, ini orang berarti ngerasa ditatap sama Allah, karena dia takut. Bahkan ada sebagian orang yang malah nggak wudu sama sekali, dengan alasan karena saya di negeri kafir, sholat apa adanya aja. Ya nggak gitulah. Kalau ada air tetap wudu. Nah teman-teman, itu adalah rasa muraqabah, rasa takut kepada Allah. Kita di negeri kafir, kita sholat akhirnya sambil duduk. Padahal nggak ada larangan buat ibadah kok, nggak ada. Kita ambil aja tempat di pojok yang nggak ganggu lalu lintas tentunya. Kalau di pesawat jangan, di pesawat di aisle-nya, tahu aisle nggak? Aisle tuh antara kursi-kursi kan ada koridor gitu ya. Nah jangan sholat di situ, itu mudarat banget. Tapi kalau misalnya kita ada di tempat yang luas, kita ambil sisi yang paling pojok yang nggak ganggu sama sekali, kita sholat di sana sambil berdiri, itu menunjukkan dia ngerasa diawasin Allah. Dia nggak mau sholatnya jadi nggak sah, ya gara-gara sekedar malu. Ada sebagian orang dari negeri kita yang pergi ke negeri kafir, kemudian sholatnya sambil duduk. Padahal negerinya negeri yang welcome sama muslim. Tapi kenapa dia sholat sambil duduk? Apa alasannya? Malu. Malu apa kata orang kafir. Ini kayak gini gak diterima. Rasa malu ini gak diterima teman-teman. Harus sholat sambil berdiri, selama bisa berdiri dan gak mudarat. Kecuali kalau kita udah pernah berdiri dan pernah kasusnya kita langsung dibawa ke langsung di karantina gitu, ditanya-tanya. Kalau itu emang lain cerita, kalau emang udah ada kasusnya. Tapi kalau enggak, ya udah sholat sambil berdiri. Guru Arizal tuh Umar Zok, dia kan senang banget sama kriket. Itu pas lagi lomba di Australia, lagi pertandingan kriket, dia udah punya wudhu dan dia pergi ke tempat duduk paling atas. Apa tempat duduk stadion? Tribun. Dia di tribun, dia paling atas, terus dia sholat. Pede aja. Kenapa kita harus malu? Dia nggak peduli tatapan orang, tapi dia peduli sama tatapan Allah. Makanya kerasa banget bedanya. Orang yang bisa sampai ke derajat itu tuh, lisannya saat lagi ceramah tuh nyentuh banget. Makanya kalau sering membangga-banggakan, ya membangga-banggakan dalam artian positif, Guru Arizal yaitu Umar Zok, karena emang kayak gini kualitasnya. Bukan kualitas yang kaleng-kaleng. Bukan kualitas kayak dai-dai TV di negeri plus 61 tambah dikit, yang mana mereka tetap ngucapin selamat Natal ketika hari Natal dengan alasan karena saya influencer. Apa-apaan dia? Berani ngucapin selamat Natal gara-gara dia ustadz influencer karena takut apa kata orang-orang kafir. Ih, mana rasa muraqabah kepada Allahnya kalau kayak gitu. Oke, yang kedua teman-teman, kita lanjut kisah. Ada seorang pemuda namanya Mubarak. Dia kerja di sebuah kebun jeruk, di kebun jeruk. Suatu hari bosnya nyuruh Mubarak tolong ambilin aku jeruk yang manis. Mubarak nyari, terus dikasihin ke bosnya. Bosnya makan. Pahit ini, dimarahin. Cari lagi, ambil jeruk yang manis. Akhirnya Mubarak nyari lagi, dikasihin lagi yang kedua kalinya, sama pahit lagi. Terus ketiga kalinya, sama pahit lagi. Kok kamu 3 kali bisa ngambilin jeruk yang pahit terus? Aku kan nyuruhnya nyari jeruk yang manis. Emang kamu gak tahu jeruk yang manis itu kayak gimana? Mubarak ngejawab, gak tahu. Kok bisa kamu gak tahu? Karena selama aku kerja di kebun ini, aku gak pernah makan satu pun jeruk. Masya Allah, kaget itu bosnya. Mungkin lumrahnya kalau pegawai jeruk nggak apa-apa makan 1-2 gitu ya. Tapi Mubarak ini karena dia di perjanjian kontraknya nggak ada klausal, nggak ada statement boleh makan pas lagi kerja, walaupun cuma nyicip 1-2, dia nggak berani makan satu pun. Dia ingin sesuai dengan akad kerjanya, nggak mau ditambah sama sekali. Ini mirip sama dosen, maaf ya, nanti lanjutin Mubarak. Ada dosen matematika di UPI, yang mana dia datang ke kampus, itu tiap pertemuan tuh hampir selalu telat 5 menit. 5 menit masih bisa ditoleransi gak kalian? Sebagai mahasiswa, jangankan 5 menit full pun gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak, kita bebas di kamar, di kelas ya. Itu setiap datang 5 menit telat.
Karena ya mungkin karena kesibukan dan sebagainya. Itu pas beres kelas udah 16 pertemuan, 16 ya biasanya satu semester ya. 16 pertemuan, langsung dosennya bilang, kita adakan pertemuan ke-17 untuk menutupi setiap 5 menit yang Bapak telat dalam 16 pertemuan ini. Allahu Akbar. Keren banget ini dosen. Karena dia takut, dia ngerasa diawasi oleh Allah, nggak kayak sebagian kita yang ngerasa oke-oke aja. Ya kalau pihak kampus mentolerir nggak ada masalah, tapi pihak mahasiswa mungkin ngerasa terzolimi dengan 5 menit yang dikorupsi oleh dosen. Dan dia ingin menyempurnakan akad itu. Wow, luar biasa banget. Walaupun mahasiswanya banyak yang nggak datang di pertemuan 17-nya, tapi minimal si dosennya udah melaksanakan sesuai kemampuan dia. Karena ngerasa itu muraqabah, itu ngerasa diawasi oleh Allah. Nah itu mubarok, dia nggak pernah makan. Dan kalian tahu nggak sih, kalau di lingkungan karyawan, berusaha komitmen di atas Islam itu bukan hal yang mudah. Kalau sekedar saya nggak mau makan, beres. Tapi kalau misalnya karyawan lain udah bilang dasar sok suci, gitu, gimana perasaan kalian? Berat. Apalagi dimarahin sama bos. Coba kalau kita coba analisis atau kita coba berfantasi, membayangkan kalau kondisi mubarok di situ dimarahin sama bosnya 3 kali, kira-kira rekan-rekan kerja yang lainnya bakalan komen nggak? Pasti komen, tuh kan. Makanya ikut sama kami aja, makan 1-2 lah, nggak apa-apa, jangan sok suci deh. Udah cicipin aja nih. Makanya nggak usah komitmen amat deh sama agama, biasa-biasa aja deh. Nah itu biasanya iman kita tuh goyah pada saat itu. Tapi mubarok bisa sampai bertahun-tahun dia istiqomah kayak gini teman-teman. Ketika bosnya nanya ke karyawan lain, ya, untuk ngecek kejujuran mubarok, apa benar mubarok nggak pernah makan buah jeruk selama dia kerja di sini? Dan karyawan yang lainnya sepakat, iya, dia nggak pernah makan 1 pun buah jeruk. Kagumnya luar biasa nih, kagum banget. Akhirnya bosnya pergi ke istrinya, sayang, kita kan punya anak perempuan nih. Saya nggak tahu ada seorang pun yang lebih cocok untuk jadi suaminya kecuali Mubarok, karyawan kita. Istrinya setuju. Dan akhirnya bosnya nanya ke Mubarok, Mubarok, saya punya anak perempuan nih. Apa lanjutnya? Kira-kira bisa ditebak? Mau nikahin nggak? Nggak kayak gitu kalimatnya. Mubarok, saya punya anak wanita. Kira-kira siapa yang paling pantas untuk menjadi suaminya? Nah, gitu. Kalau kalian di posisi Mubarok gimana? Orangnya ada di depan Anda gitu. Aduh gitu. Enggak. Jawaban dia adalah gini. Wahai bos, orang-orang musyrikin terdahulu biasanya menikahkan itu karena nasab. Sedangkan orang Yahudi banyak yang menikahkan anak wanitanya tuh karena harta calon suaminya. Sedangkan orang-orang Kristen banyak berarti bukan semua ya. Banyak dari orang-orang Kristen yang menikahkan anak wanitanya kepada calon suami karena kegantengan. Sedangkan agama kita, di dalam agama Islam, disarankan menikahkan karena alasan agama. Lihat, gak ada statement sama sekali yang menggiring opini untuk udah gue aja. Enggak, dia bener-bener ke Allah tulus, maka yang keluar dari lisannya pun terlihat banget. Gak ada sedikit pun indikasi ingin diakui. Dan itu bosnya kagumnya nambah-nambah. Karena bosnya udah ngarepin gitu. Mubarok bilang, saya insya Allah siap. Atau kan bisa gitu dengan kalimat yang gak sombong gitu ya. Bukan kalimat yang sombong. Misalnya dengan kalimat ini, bos, saya juga lagi berusaha mencari. Saya bukan orang yang baik, tapi semoga saya bisa cocok untuk jadi anak Anda. Kan kalimat gitu juga cukup enak didengar kan. Tapi dia gak ngomong kayak gitu. Dia bener-bener gak ada sedikit pun ngerasa diri cocok. Dan bener kan, kalau seseorang merasa dirinya lemah, Allah akan kuatkan. Ngerasa dirinya nggak ada apa-apanya, Allah akan kasih everything. Dan akhirnya bosnya menikahkan Mubarok dengan anak wanitanya. Dari situlah lahir seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarok. Salah satu ulama tabi'in yang kalau kalian baca kisahnya, serem teman-teman. Seremnya tuh apa? Abdullah bin Mubarok ini gini, kalau kalian ngedengar syekh, ulama, yang kalian ada di picture kalian apa?
jenggotan, lebat, rajin baca buku, rajin ceramah, iya gak sih? Iya kan? Kalau kita ngomong Abdullah bin Mubarak, dia nih ulamanya para ulama, alias ulama besar. Dia badannya super strong. Dia salah satu mujahid yang kekuatannya 10 kali lipat prajurit biasa. Dia super kaya dengan perdagangannya. Dan dia ahli ibadah yang luar biasa. Sholatnya luar biasa. Khusyunya kelihatan. Rasa takut ke Allahnya juga luar biasa. Nggak main-main ini teman-teman. Dari ayah yang soleh, muncullah anak yang seperti ini. Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama yang luar biasa. Apa anda baca kisahnya bagaimana beliau itu ngajak rombongan dari Mesir ke Mekah untuk umroh. Dan pas mau pergi, rombongan taruhlah misalnya 50 orang dari Mesir ke Mekah. Dan Abdullah bin Mubarak ini bilang, tolong semua harta anda, dompet, nah bahasa kitanya dompet semuanya simpen di saya. Jangan ada seorang pun yang membawa uang. Gak apa-apa bawa uang tapi semuanya simpen di saya. Saya akan amankan di sebuah peti. Gitu. Diamanin. Perjalanan dari Mesir ke Mekah untuk umroh. Selama perjalanan Abdullah bin Mubarak yang ngasih makan, ngasih minum ke jemaah yang mau umroh ini. Dan Abdullah bin Mubarak sendiri lagi puasa. Dia nggak pernah, dia nggak makan. Tapi dia lagi puasa, cuman yang lainnya dikasih makannya sama dia. Butuh apapun dipenuhi. Di tengah jalan ada toko, dikasih oleh-oleh. Apapun mau beli, silakan. Saya yang bayar semuanya. Terus umroh beres, pulang ke rumah dibawa. Semua jemaahnya udah enak, udah kenyang, bawa oleh-oleh, semuanya dibayarin. Pas nyampe rumah, hartanya, dompetnya dikembaliin kepada jemaah-jemaah tadi. Dan udah nambah uangnya 2 kali lipat. Riba nggak? Ya bukan, bukan jual beli. Ini mah nitip, kemudian dikasih tambahan oleh Abdullah bin Mubarak. Allahu Akbar. Kaya, kuat, mujahid. Makanya dulu pas Fudail bin Iyad sebagai ahli ibadah, Abdullah bin Mubarak sebagai mujahid, kan dua-duanya ulama sekelas nih dari segi keilmuan. Cuman Abdullah bin Mubarak tuh mengkritisi Fudail bin Iyad dan sejenisnya gitu, dan teman-temannya yang emang ulama dan ahli ibadah, bahwasanya kalian bisa menyebarkan ilmu tapi kami mengorbankan jiwa dan raga kami di jalan Allah. Para mujahid itu dari beberapa sisi lebih mulia daripada orang yang sekedar ahli ibadah. Jadi ngingetin maksudnya untuk menggelorakan semangat jihad lagi kepada para ulama. Karena biasanya kalau kita ngelihat ulama zaman now emang gak banyak gitu yang ikut jihad. Giliran ada ulama yang ikut jihad dianggapnya teroris. Ya, dianggapnya memberontak kepada pemerintah yang sah dan sebagainya. Inilah teman-teman rasa diawasi oleh Allah yang seharusnya ada pada kita. Dan kita latih. Dan untuk ngelatih ngerasa diawasi oleh Allah ini butuh banget sama latihan pas lagi sholat. Makanya kembali lagi ke Tazkiyatun Nafs episode 1. Yaitu pas kita lagi sholat usahakan ngerasa dihayati banget. Beberapa waktu yang lalu. Bener kagum banget, kagum. Kalian pernah ngobrol sama Gen Alpha nggak? Kalau ngomong gimana sih? Miung, muing, apalah ngomongnya bahasanya aneh-aneh lah. Gak sopan-sopan kalau di SMS atau di chat itu, di WhatsApp gak sopan mereka, banyak yang gak sopan. Ya, coba bayangin di chat WhatsApp, Ustadz mau nanya dong, ini hukumnya apa? Dia nanya, langsung balas. 1 menit kemudian langsung balas. Dia centang birunya dimatiin, gak ada lasinnya. Balas, nanya balik gitu. Saya mau nanya kejelasan, ini kamu nanya ini, tolong dirinci, ininya gini atau gini. Nungguin dia nggak balas-balas sampai sekitar 1 jam. Setelah 1 jam dia nggak balas. Yang saya maksud gini Ustadz. Terus dia langsung ngechat di bawahnya, Ustadz cepat balas dong. Astagfirullah. Chat pertama langsung balas, dia nggak ngebalas. 1 jam kemudian dia ngebalas dan baru ngebaca udah langsung disuruh ngebalas. Itu asli nggak sopan dan real, banyak yang kayak gitu. Banyak. Udah menghadapi banyak anak-anak alfa kayak gitu. Bukan alfa market ya, bukan. Sampai ngisi ceramah di Cimindi, di daerah Cimindi Jalan Budi, sebuah sekolah SMP. Kalau anak SMP kelas 7 Gen Alpha masih kan ya? Masih ya, Gen Alpha. Pas lagi ceramah, dia duduk paling depan,
dia konsen, di saat anak-anak yang lain ceramahnya nggak bisa konsen banget karena gimana ya, walaupun public speaking Arizal mungkin bisa menguasai banyak orang, tapi kalau misalnya atas izin Allah ya, tapi kalau misalnya ruangan itu pengap dan nggak ada AC-nya, apalagi siang jam 1-an ya panas, tentu konsentrasi itu buyar. Tapi ada satu anak yang paling depan, dia ngedengerin dengan serius, dan beres ceramah, tahu apa yang lihat? Anak-anak lain pada ketawa-ketawa, pada ngomong ngelantur ini dan itu. Ini anak sendirian. Maksudnya dia duduk paling depan bareng sama teman-teman yang lain, tapi ngelihat dia air matanya udah bercucuran. Nangis dia. Wow. Kok bisa gini ya? Padahal ceramahnya bukan ceramah versi serius loh. Ceramahnya lagi ya ada mungkin yang seriusnya sedikit, tapi lebih banyak yang ngejokesnya lah, lebih banyak kisahnya. Karena kalau serius banget tidur semua nanti anak-anak, harus banyak jokesnya. Dia nangis, langsung minta nomor handphonenya, tolong save nomor AA. Dan akhirnya ajarin dia untuk bacaan Quran yang benar, bacaan sholat yang benar. Terus penasaran, kamu ngechat gitu di WhatsApp, waktu ceramah kok kamu bisa sampai nangis kayak gitu, padahal ceramah nggak lagi serius banget. Dia bilang, iya Ustadz, saya ngerasa hati saya masih terlalu cenderung sama dunia daripada ingat ibadah gitu. Wow, keren banget. Tapi dia bukan orang yang sangat paham agama, bukan. Ayahnya dosen ITB matematika, ibunya guru SLB, Masya Allah. Dan bukan orang yang paham agama banget. Jadi secara ilmu agamanya ya mungkin standar, tapi ketakwaannya yang luar biasa. Dia pun masih nonton bioskop. Waktu kemarin ngebaca status dia, stalking Instagramnya, karena Arizal kan hampir semua murid Arizal follow ya, pakai akun Ninja Arizal, termasuk yang udah di blog juga masih bisa ngefollow lewat akun yang lain. Nah itu masih stalking, dan dia lagi nonton salah satu film bioskop yang nggak tahu lah film apa, nggak terlalu ingat banget dan nggak peduli, cuman pedulinya sama jam tayangnya 17.45. 17.45 nih. Tontonan bioskop yang paling cepat tuh ya 90 menit kan. Berarti maghrib skip. Akhirnya nanya. Beres dia nonton, ngechat, "Akhi, kemarin sholat nggak maghrib?" "Sholat, tapi di jamak takhir ke Isya." Astagfirullah. Nonton bioskop jamak takhir. Bukan lagi perjalanan keluar kota. Itu nggak boleh. Langsung dia nangis. Akhirnya ingin ketemu sama dia. Langsung. Cuman sebentar ketemuannya. Gitu ya. Ngasih rekaman untuk bacaan sholat sambil mau nanya ke dia gitu, mau ngajarin tentang Al-Fatihah sama terjemahannya. "Kamu hafalin Al-Fatihah dengan terjemahannya ya?" "Udah hafal kata dia. Tuh kan, pasti feeling Arizal bener. Kalau ada orang yang mudah kesentuh, dinasehatin, pasti sholatnya baik, pasti sholatnya udah biasa khusyuk. Makanya kalau pembahasan muraqabah ini mau sampai mulut berbusa pun gak akan banyak efeknya kalau kalian gak mau ngusahain tazkiyatun nafs yang pertama. Kenapa? Kalau lagi ceramah sering diulang tentang masalah sholat. Kalian kalau kencing hati-hati. Kalau sambil berdiri bisa nyiprat. Kalau mau kencing sambil berdiri lepas celananya. Kalau enggak nanti bisa kena cipratan tuh celana, dipakai di sholat gak sah. Kalian kalau sholat harus apalin sama terjemahannya, biar sholatnya khusyuk. Karena inilah pondasi dari muraqabah. Kalau muraqabah udah bagus di dalam sholat, maka di luar sholat pun bagus insya Allah. Itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman, dan mohon maaf atas semua kekurangan yang saat penyampaian ini ya. Silakan buat yang mau nanya pertanyaan, boleh, masih ada sekitar 4 menit atau mungkin kita nambah sedikit ya. Silakan. Ada yang mau nanya? Ya silakan Raffi. Bismillah. Ini pertanyaan terkait tadi yang gimana perbedaan seseorang yang muraqabahnya itu kuat Ya. ataupun mungkin bisa dianggap sama orang lain tuh kayak lebay ataupun ribet dalam beragama, Ya. dengan orang yang Was-was sebenarnya hanya was-was. Iya. Jadi was-was itu pasti nggak sesuai dengan syariat, itu aja patokannya. Jadi kalau was-was itu nggak sesuai dengan syariat. Kalau muraqabah, kehati-hatian itu pasti sesuai syariat. Contoh gini, ada orang yang wudu, ya, dia wudu udah digosok,
udah 3 kali, tapi dia masih ngerasa kayaknya belum deh, takut kurang. Nah itu mah was-was, karena dia udah ngebasuh 3 kali, masa masih ada yang nggak kebasuh? Nggak mungkin, itu was-was. Tapi kalau misalnya dia, atau jangan wudhu deh ya, mungkin lebih cocok, itu kan ibadah ritual. Eh, Intinya gini, kalau misalnya kehati-hatian tersebut membuat dia jadi eh, menjauhi keharaman atau menjauhi syubhat, itu bagus. Tapi kalau kehati-hatian tersebut hanya menyiksa dirinya, padahal kalau dia ngelakuin pun no problem, tapi dia tetap nggak mau, atau dia cuman kemungkinannya tuh yang terlalu jauh banget, maka itu adalah was-was. Nah, gimana ya? Juga harus mikir keras nih. Pertanyaan ini bagus, tapi untuk penerapannya emang agak susah. Kalau mau ngasih contoh gimana ya? Susah, Raf, jujur. Taluk. Jadi untuk ngebedain, karena yang namanya manusia, pertama beda sifat, dan juga beda situasi kondisi, beda juga problem yang dia lagi hadapi apa. Makanya untuk ngasih plot, ngasih garis merah atau garis pemisahnya juga susah. Belum bisa ngebangun garis pemisahnya antara perbedaan was-was dengan yang tadi, yang kehati-hatian. Tapi intinya kalau misalnya emang kita ada potensi keharaman lalu kita menjauhinya, nah itu adalah bentuk kehati-hatian yang bagus, dan itu adalah bentuk merasa ditatap sama Allah. Ada lagi yang mau nanya? Silakan Faris. Bismillah, izin bertanya. Boleh. Jika ada orang yang dia tuh tingkat kehati-hatiannya tuh lebih ditingkatkan karena di sekitarnya tuh ada bacaan Quran gitu, jadi dia lebih lebih merasa kayak nggak enak gitu kalau misalnya dia melakukan kesalahan yang mungkin itu sebenarnya kesalahan yang umum gitu, tapi karena ada ayat Al-Quran dia merasa kayak, masa iya sih kita melakukan hal seperti ini, padahal kan Lagi ada ayat Quran dibacain ya. Itu kehati-hatian yang sifatnya boleh, bagus. Nabi kita SAW bersabda, malulah kalian kepada Allah sebagaimana kalian malu kepada orang yang paling soleh di antara kalian gitu. Maksudnya bukan nyamain Allah dengan manusia. Kok Allah direndahkan jadi ke level manusia soleh? Enggak kan? Maksudnya hadisnya bukan kayak gitu. Maksudnya gini, kalau kita ke Allah itu kita punya rasa malu, tapi terkadang rasa malu tersebut hilang karena kan kita nggak ngelihat Allah langsung gitu. Tapi ketika kita ngelihat orang soleh yang berwibawa, yang punya banyak jasa ke kita, kita kan, dan dia ada di depan kita banget, kita kan malu ya untuk maksiat di depan dia. Nah harusnya rasa takut ke Allah tuh kayak gitu. Ya bahkan lebih besar lagi. Nah kalau ada orang lagi bacain ayat-ayat Quran, lagi dibacain ayat Quran, lalu dia malu untuk maksiat, itu adalah kehati-hatian yang sifatnya bagus. Nah itu bagus. Jangankan ayat Quran, harusnya ketika diucapin bertakwalah kepada Allah, seseorang tuh harus langsung gemeter dan berhenti maksiat. Apalagi kalau ayat Quran dibacain, apalagi pas yang dibaca itu ayat-ayat tentang jahanam, kok tetap maksiat gitu kan, aneh kalau kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya pulang, kalian jangan nyalain mesinnya ya, dorong dulu kuat ya, dorong sampai atas baru nyalain mesinnya pas sudah di situ, takut mengganggu jemaah. Dan ini adalah ngerasa diawasi sama Allah, yaitu nggak mau ngeganggu jemaah, nggak mau ngeganggu orang sekitar gitu. Jadi kita punya adab, karena kalau ngeganggu sekitar takutnya nanti hisabnya berat, sehingga kita ngeluarin tenaga kita untuk ngedorong motor sampai menjelang keluar komplek baru dinyalain mesinnya gitu. Ini latihan loh. Malam ini juga kalian amalin, kecuali yang nginep di sini ya, nggak usah ke luar. Oke, paling nambah 4 menit lagi aja ya. Kehati-hatian buat takut ngerubah makna Quran karena bacaan salah. Ini dia gini ya. Jadi gini teman-teman, untuk orang yang lagi belajar bacaan Quran, dia belajarnya di luar sholat. Kalau di dalam sholat udah lancar aja, fokusnya di khusyuk. Juga masih sering kejadian di ayat terakhir Al-Fatihah salah di ghairil maghdubi. Karena mag itu ghain itu kan ngalir, rokhawah ya, ngalir. Sedangkan kalau ngucapin mau itu kalau terlalu lembut nggak kena ke ghain, kalau terlalu kasar nantinya jadi g. Jadi kadang masih suka salah, tapi latihannya di luar sholat dulu. Kalau di dalam sholat lanjut aja, lancarin aja ya, sesuai kemampuan. Oke. Nah, saya kan kerja di retail. Nah, ada situasi ketika sebuah produk yang sekiranya sudah melewati tanggal expire dan tidak layak dijual, kemudian akan dibuang.
Kemudian sebagai karyawan kita makan produknya, apakah jadi halal? Tidak, layak. Jual karena expire, tapi secara kasat mata masih layak konsumsi. Nah ini teman-teman sebenarnya itu Rehan kan di sini teknik pangan ya, Rehan itu mungkin bisa tanya ke Rehan ya, ada Rehan mungkin bisa ngejelasin ya. Jadi sebenarnya ada ketentuan nggak boleh dimakan oleh karyawan, nggak boleh dimakan oleh kita nggak lagi nyebut ini toko donat yang terkenal yang emang afiliasi Israel. Itu kalau misalnya udah malam tuh dibuang kan donatnya, nggak boleh dibawa karyawan, nggak boleh dibagi-bagiin. Itu tuh ada alasan secara medis, ada juga alasan secara ekonomis juga. Maksudnya gimana? Kalau ini donat nggak habis, kita kasihin secara free ke orang-orang, nanti makin banyak orang yang nggak mau beli karena nunggu malam aja. Nanti kalau malam digratisin atau harganya diskon gitu, dan itu nantinya merugikan perusahaan. Kalau dimakan oleh karyawan juga, nanti kalau karyawan sakit ternyata ditemukan ada bahan itu, bisa dituntut nantinya pihak perusahaannya. Jadi ngebuang pada saat itu kondisi yang emang diharuskan pada saat itu. Ya, jadi kita harus ngerti juga, memang di satu sisi itu mubazir, tapi ada mudarat lain kalau nggak dibuang. Itulah kenapa perusahaan yang kayak gitu harus dibuang dan divideoin juga laporan. Dan kalau kita makan, khawatir itu termasuk kecurangan, termasuk takutnya itu termasuk korupsi juga. Jadi saran aja kan, kecuali kalau kalian kerja di rumah Arizal sebagai karyawan Arizal dan mengizinkan, ya nggak ada masalah. Ada makanan yang udah expire, atau bukan expire tapi best before, sama Sarawak enggak sih? Kayaknya beda deh. Kalau best before tuh kan terbaik sebelum tanggal ini, artinya kalau lewat ya masih baik tapi bukan yang terbaik gitu. Itu logika ya. Nah ada roti yang masih yang expire 1 hari tapi masih kelihatan bersih, hanya kalian makan ya silahkan, karena ngizinin. Cuman kalau kalian sakit jangan nyalain AA gitu aja. Cuman kalau perusahaan itu beda, lebih kompleks teman-teman. Waktu itu pernah menyampaikan kalau berdoa tuh jangan terlalu detail. Haris silahkan mau nanya ya tadi. Iya. Maaf ini terakhir ya, habis ini kita tutup. Yang belum sempat nanya, screenshot ini sebagai bukti kalian hadir, dan boleh nanya ke WhatsApp gratis sekali ya untuk pertanyaan ini. Silakan Haris. Izin tadi terkait kisah Mubarok, sangat relevan sih dalam kehidupan. Dulu juga kan pernah di hotel juga sering gitu. Nah terus ini juga terkait masalah ini ya, keuangan terutama masjid kan. Saya kan sebagai marbot masjid dan juga alhamdulillah pengurus BMI Kabupaten Subang. Masya Allah ya, sebagai marbot ya. Jadi di masjid kan kita kan ada infak Jumat gitu kan, dan infak lainnya seperti infak parkir ataupun infak WC, toilet. Nah kan nggak ada akad dari jamaah terkait pengelolaan ataupun pemanfaatan dan penggunaan uang tersebut. Istilahnya tuh 100% itu dikelola oleh DKM. Nah, kemudian satu mungkin pertanyaannya, kalau pengelolaan itu dimanfaatkan oleh DKM misalkan untuk Jumat Berkah ataupun untuk jamuan konsumsi, itu apakah berhak? Boleh. Terus yang kedua, ada kasus masjid di Subang bahkan infaknya itu habis oleh gaji untuk operasional dan pegawai takmir masjidnya. Ya, betul. Apa itu ketentuannya tadi? Baik, syubhat atau haram? Iya, bagus banget pertanyaan ini sebagai penutup teman-teman. Ingat, amanah itu harus sesuai mandatnya, sesuai gini nih. Arizal kan banyak diamanahin uang, misalnya uang harta haram. Bilang di akadnya, uang harta haram ini peruntukannya untuk ini dan ini. Maka hanya boleh di situ. Juga menerima uang donasi untuk dakwah. Peruntukannya itu dakwah tuh bukan untuk bayar Arizal ceramah, bukan ya. Maksud dakwah ini untuk dakwah medsos, yaitu mengexpand view di Instagram atau TikTok. Itu full harus untuk itu semua. Gak boleh untuk yang lain. Jadi ketika kita nerima uang harus sesuai mandatnya. Tapi ketika canceling masjid itu nggak ada penjelasannya. Itu gimana? Saran AA pertama adalah dibikin kotak yang berbeda.
ini kotak untuk operasional masjid, ini kotak untuk Jumat berkah, ini kotak untuk sebagainya gitu. Kalau enggak kayak gitu, maka yang menjadi patokan adalah uruf atau kebiasaan daerah tersebut. Kalau uang masjid itu biasanya dimaklumi oleh semua yang ngasih canceling masjid, biasanya mereka itu pada umumnya memahami infak masjid itu untuk apa aja. Kalau emang masyarakat udah paham kok infak masjid pasti buat operasional, nggak ada masalah untuk ngegaji marbot dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk Jumat berkah, nah ini nih yang jadi masalah. Jumat berkah apakah ada di setiap masjid? Ada nggak? Nggak semua masjid ada Jumat berkah. Bahkan banyak Jumat berkah itu sebenarnya bukan dari canceling masjid, tapi dari donatur. Ketika kita inisiatif canceling masjid ini untuk Jumat berkah, maka harus ada sosialisasi dulu. Seperti misalnya di Masjid Jogokarian ya kalau nggak salah ya. Itu emang udah dikasih tahu ini uang ini peruntukannya untuk ini. Udah dijelasin secara transparan. Makanya saldonya 0 terus. Gitu. Harus transparan. Adapun kalau nggak transparan dan itu malah jadi buat Jumat berkah, bahkan yang AA sangat benci banget dulu pernah itu uang canceling masjid itu dipakai untuk acara hiburan. Acara hiburan masjid tapi ngundang penyanyi. Aduh naon eta teh kesel lah gitu. Ada salah satu masjid terkenal di, kalian pasti tahu lah masjidnya. Itu canceling masjidnya dipakai untuk ngeumrohin lomba baca Quran. Lah, apa-apaan canceling masjid uangnya dipakai buat ngeumrohin? Emang ada orang ngasih canceling masjid dia tahu bahwasanya uang ini bakalan dipakai untuk umroh untuk pemenang lomba bacaan Quran? Kan aneh itu, dari mana kayak gitu? Itu nggak amanah yang kayak gitu. Nggak amanah. Kalau mau sekalian dari awal tuh udah dijelasin. Banyak ini sekat-sekat kotaknya jadi semuanya jelas gitu. Semuanya. Kalau enggak maka harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dan setahu AA ya, sejauh pengetahuan AA yang tentunya terbatas, yang uruf masyarakat, yang masyarakat bisa maklumi adalah masjid itu kalau canceling masjidnya adalah untuk semua hal yang hubungannya untuk kemaslahatan masjid yang primer seperti lampu, listrik, air, marbot masjid. Nah sekarang kalau misalnya uang canceling habisnya untuk karyawan masjid semua, ini dipertanyakan emang butuh berapa karyawan di masjid gitu. Perasaan kalau masjidnya nggak terlalu besar, satu karyawan tuh dia bisa ngelaksanain semua pekerjaan masjid, sehingga ngegaji cuma dia aja. Tapi ketika ternyata jadi banyak karyawan, ini dipertanyakan gitu. Itu masjidnya berarti memanfaatkan itu apa, uang dari jemaah, dan itu bahaya kalau kayak gitu. Nggak boleh ya, itu khianat ya. Seperti itu. Makasih teman-teman semua. Udah jam 10:10 kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau saja. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.